Halo, halo semuanya. Malam. Malam Mas Deno. Halo, Rachel. Hari ini jadi speaker sekaligus nge-MC kan ya? Waduh, kayaknya dibantu sama Guguk Meong deh untuk MC deh. Guguk Iya, Meong. ini kedatangan lagi nih hewan kita, guguk meong. Jadi yang bener guguk apa meong? Lah iya juga ya, beda-beda. Meong kan kucing. Ini Iya. silumannya dua binatang mana ada? Ini udah Ini rame nih, udah di sapa-sapa. rame nih. Ada Kak Resa, Kak Ayu, Kak Clarissa, Kak Ismail, Kak Panji. Oh, masuk lagi nih. Berapa orang? Udah 19 orang Mang. Sambil nunggu yang lain nih, boleh mungkin ya yang mau on cam, monggo boleh mau on cam on cam. Udah ada Pak FT juga. Halo, halo. Halo. Ini siapa nih speaker kita nih? Orang dalam, Bang. Ordal. Orang dalam. Iya, marketing. MRV dong kita nih. Oke, Ini ini mulai dari masuk. lagunya, Kak. Tadi ada waiting room ininya deh, back sound. Berapa saat ya? Udah 26 aja nih jam segini. Kami ini pasti nih. Yoi, kesana ya. Yoi, Mas Deno. Kita kasih panggung khusus. Panggung khusus untuk orang dalam kita. Dalam. Lo mau bahas apa, No? Malam ini, No? Nih, Iya, Bang. Basa-basi banget ya? Tahu. Bahas kreatif kan, Bang? Kita kan tadi udah sama-sama lihat DK juga. Spill dong, bahas apa dong? Kita akan banyak bahas lebih kayak kreatif sih sama audience journey. Audience journey-nya spesifik yang paling simple kayaknya, yang bisa di semua orang lakuin tuh tofu mofu bofu. Itu kayak audience journey yang paling simple kalau kita beriklan di Meta Ads Manager gitu sih. Jadi harapannya abis kita nanti present gitu, ada perubahan yang dimengerti cara pakai yang paling simple di tofu mofu bofu ini gitu. Meta Ads Manager. Halo, suaraku kedengeran kan ya? kedengaran aman. Oke, oke. Ini pasti semua udah pada kenal Mas Deno ya? Iya sih, beberapa kali bantuin Rachel ya kita ya, biar Iya kan beberapa kali kita tektokan. Makanya hari ini kayaknya MC sekaligus sekaligus speaker kali ya. sekaligus speaker. Benar, tapi lagi ada Parete mah pasti nanti Parete juga. Iyalah, aman ada Pak Rete di sini juga. Bagi yang mau nanya-nanya juga sebelum kelas dimulai, kita mulai jam berapa sih, Guguk Meong? Harusnya secara rundown. Harusnya sih jam 8 ya, 8:10 atau kalau emang molog-molognya kita ngobrol Nah, kalau ngomongin. on cam dulu. Mungkin ngobrol sama Parete ya kan yang sering jawab jawaban di grup. Kenapa gue lempar ke gue? Gue lagi fokus nyari ini nih. Dari Sur- awal. Survei warga-warga di sini lagi dari mana gitu domisilinya. Oh, Dari oke. dapat. Ini kan hari ini tofu mofu bofu ya. Hmm, Mungkin sebelum sebelum kita membuka webinar kali ini, teman-teman ada yang mungkin mau cerita soal eh, soal apapun kali ya, nggak apa-apa nggak sih? Soalnya ada Pak VT juga di sini. Pertanyaan-pertanyaan di grup yang mungkin masih masih belum terjawab secara clear gitu. Boleh banget nggak sih? Mumpung ada expertnya double nih langsung di sini. ada ibu Yang kos, ini. munculnya ibu kos ya. Ini udah rame nih, 32 orang loh. Cepet Ya banget. udah. Biasanya jam-jam segini tuh kayak kemarin tuh masih 20, 15. Hari ini kayak semangat banget nih ketemu Mas Deno. Ya, ceritain aja, Cel. Apa namanya? Ini kan November kita ya. Mumpung baru Boleh, tanggal 2 boleh. ini. Tanggal 2 November.
kan kita selalu sharing apa tuh kalau remarketing jadwal itu seminggu sebelum awal November ya. Jadi kalau di bulan ini teman-teman warga-warga semua, bulan ini nih kita ada topik baru nih sebelum topiknya Deno, kita tuh bakal explore topik baru namanya, bukan namanya sih ya, eh lebih kayak SEO, nanti SEO tuh tanggal 9 nih. Intinya kayak di bulan ini banyak, kalau orang terkenal di TikTok namanya apa, Cel? Kan kalau di Instagram selebgram, kalau TikTok apa? Selebtok nggak sih? Wah, Selebtok. bener. Bener ya, selebtok. Nah, ini Selebtok, tanggal TikTokers ya, ya. tanggal 7, tanggal 9 nih kita dapat selebtok nih. Followernya banyak di TikTok, namanya Safa, bahas konten pilar, terus tanggal 9 kita bahas SEO bareng David Sebastian. Nah, terus yang baru lagi apa nih, Cel? Nah, tanggal 18 yang baru lagi nih ada copywriter, itu Veronica Gabriela, dia tuh kayak penulis buku apa ya, baru launching buku apa gitu, lumayan rame tuh di Gramedia bukunya. Nah, itu seru juga tuh, dia bakal bahas copywriting untuk sellingnya tanggal 18 sama 21. Nah, ini baru juga nih teman-teman nih, tanggal 21 kita coba bahas eh, the power of emotional intelligence in digital marketing. Nah, itu uniknya remarketing sih, kita coba ini teman-teman. Jadi nggak hanya technical, tapi kita coba bawa dan belajar bareng-bareng kalau skill digital marketing tuh nggak hard skill doang, tapi ada soft skillnya, ada emotional skillnya. Makanya di tanggal 21 itu kita datangin Mbak Ai, kita bakal belajar emotional intelligence. Nah, Mbak Ai itu vice presidennya di Digital Media Tama Maxima. Nah, itu udah perusahaan TBK. Kalau teman-teman tahu yang funding di Deddy Corbuzier tuh Close the Door ya. Terus Flux itu, nah itu yang funding itu tuh perusahaannya si Mbak Ai ini gitu. Nah, jadi bakal seru banget bulan ini. Nanti Desember bakal ada kejutan-kejutan baru lagi deh. Semoga ya. Amin. Pastinya kedepannya nih makin speakernya makin ini ya, makin keren-keren nih. Kalau Kak Sofa kayaknya udah sering banget nih teman-teman pasti ngeliat di TikTok ya, apalagi yang suka nonton konten-konten digital marketing, kayaknya Kak ini salah satu konten creator yang banyak followersnya, banyak dikenal juga terutama di bidang digital marketing. So mungkin teman-teman bisa terus ikutan pertemuan warga kita ke depannya, jangan sampai skip karena bakal nyesel sih. Hari ini Sip. aja kita ada Mas Deno, ada Pak Rete yang pastinya teman-teman semua juga pasti bisa nanya. Santai aja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand, boleh di kolom komentar kalau emang nggak bisa on mic, it's okay. Ini udah 757, udah 36 orang. Ya sih, mantap. Rame ini mah. Udah cepet nih. Deno yang Ada Ibu Kos. Nah, ibu kos baru Hai, masuk. hai. Halo malam warga, Ibu Kos di sini. Hai, hai. Hai, hai. Pak RT habis pengumuman ya Pak RT? Yoi, Habis nge-spill ya? pengumuman. Nge-spillin apa tuh? Habis nge-spill. Habis nge-spill kelas-kelas yang mestinya aku yang nge-spill itu ya, kalau di grup ya. Yoi. Enak Itu sih dong itu warga di sini. pertamanya. Tahu duluan dong. Tahu Ya, lah tuh. Mantap. Apalagi yang perlu kita spill nih. Tebak-tebakan ini. apa nih? Kan kayak udah berapa kelas yang kita buat? Nah, kemarin udah ada tuh hitung-hitungannya. Masih pada ingat Berapa nggak? tuh? Berapa tuh? Kayak lebih dari Udah 2 digit sih. Coba lu ingat kan nama-nama yang di sini yang dari awal siapa tuh? Waduh. Gua inget Mas Reza Ah, tuh. Mas Reza tuh menang kuis. Coba lo bikin kuis deh. Pasti Mas Reza yang menang. oh iya, adalah. Jangan bilang Mas Reza quiz hunter nih. Bounty Hunter. Yoi. ada Kak siapa ya yang sering banget kelihatan? Mas Ampuh juga nih kayaknya nih ada ikut dari kapan gitu ya kayaknya ya. Soalnya Iya, Mas Ampuh. namanya ini banget distinct gitu kayak Mas Ampuh. Nih Mas Ampu tuh punya ini bisnis. Spill dong Mas Ampu. Dia tuh punya bisnis apa ya? Igos ya. Pokoknya di Ogos, Shopee. Ogos. Ogos Ogos ingat. ya Ogos. Terus kejualnya banyak nih. Kita lagi
merayu biar bisa sharing kenapa jualan di Shopee bisa laku banget tuh. Nanti kita colek ya, Mas Alto. Boleh, kita colek-colek aja orangnya. Ada Kak, siapa lagi ya? Iya. Oh, Kak. Warga boleh loh kalau sebenarnya ada yang udah dari lama tapi mungkin Mm-mm. nama Zoom ganti-ganti, boleh loh mengajukan. Saya udah lama loh di warga. Saya udah lama jadi warga komplek loh, boleh loh, boleh. Takutnya kan ibu kosnya juga nggak hafal ya, saking Ya, banyaknya saking anak-anaknya. benar-benar. Benar. Mungkin harus ada sensus ulang kali ya, sensus Iya kali ya, penduduk, betul nih. sensus warga. Oke, oke. Udah 42 orang. Mungkin kalau ini aku kasih kesempatan nih, mungkin ada yang masih mau ngobrol atau mungkin mau sharing, it's okay loh warga-warga. Ada sebelum kita mulai nih, nanti takutnya pas Q&A langsung dudukan kan, takutnya nggak kejawab gitu. Mungkin Tapi kalau awal mau nanya di tengah juga nggak apa-apa, Cel, di iya, res. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman mungkin awal-awal nih mau, oh ini ada Mas Mikael. Halo, Mas Mikael. Halo Mas. Halo, halo. Oke Mas Mikael, gimana nih Mas Mikael nih? Oh, cuman Maaf, menyapa tadi ya? kepencet ya. Oh, Oh, ya nggak apa-apa, it's okay. Jadi pendengar aja dulu, Kak. Oke. Oke, mungkin Mas Deno kenalan lagi kali ya, karena takutnya ada beberapa warga yang baru datang atau mungkin di webinar sebelumnya Mas Deno kan udah sempat juga nih, terus ya. ada yang belum sempat ikutan gitu. Mungkin Mas Deno boleh kenalan sedikit lagi gitu Ya, dari nama dan lain-lain gitu. ya, halo warga-warga. Kenalin Deno. Sebenarnya sering nemenin Rachel sih setiap minggu ya. Jadi harusnya sih tahu, tapi sebenarnya ya aku dari tim sekretariat remarketing lah ya, yang jadinya kadang-kadang suka ditumbalin nih bareng Pak Rete buat ngisi-ngisi kelas juga. Gitu. Kurang lebih begitu, Rachel. Apa mau langsung kita mulai aja nih? Boleh langsung mulai aja kali ya. Coba aku coba Sambil nunggu. Ini tes. udah mulai kami soalnya takutnya pada menunggu-nunggu kan. Oke, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Silakan Mas Deno. Oke. Thank you, Rachel. Malam warga-warga. Oke, ini layoutnya masih agak mengganggu bacaan. Oke. Jadi malam ini kita akan bahas tofu, mofu, bofu. Sebenarnya ini adalah customer journey gitu. Yang akan kita bahas lebih banyak malam ini lebih ke kreatifnya sih. Kurang lebih gitu. Gimana cara kita nge-optimize per pace ini, audience journey-nya untuk bisa winning at kreatifnya nih. Jadi kita akan lebih banyak ngebahas masalah konten yang fit sama funnel pace kayak gitu. Apakah ini switching? Oh ya, switching. Nextnya, nah kurang lebih pembahasannya udah di-spill juga ya sama Ibu Kos di grup. Ada audience journey tofu mofu bofu untuk di Meta Ads Manager, sampai kita akan coba bahas contoh kasus pada beberapa objektif. Cuman akan sedikit mencari reference brand paling ya di bagian ini. Jadi kita akan buka Ads Library dan kita akan sedikit ngecek ads brand dan kita cek apakah ini secara objektif bukan sesuai sih, apakah kita udah bisa nih ngebedain mana aja konten dari brand tersebut. Soalnya brand besar rata-rata udah pasti menggunakan simple customer journey ini sih gitu. Nextnya jadi gini, audience journey tofu mofu itu sebenarnya yang akan kita highlight di awal adalah customer journey-nya gitu. Jadi dari kata customer journey ini secara definition aja, pertama itu mengenal brand, melihat produk, baru melakukan pembelian. Jadi nggak mungkin nih audience beli produk kita tanpa mengenal brand kita dulu gitu. Jadi ini adalah bahasa secara funnelnya, mengenal brandnya itu adalah top of funnel,
melihat-lihat produk itu udah middle of funnel dan melakukan pembelian itu bottom of funnel. Jadi ini ngebuat simple, biasanya sih dipakai juga sama sales offline gitu. Gimana cara SPG itu nge-treat kita gitu ya. Pertama itu ngejelasin brand kita. Kedua itu mereka ngelihat produk-produk kita diajak ngeliat produk-produk mereka, lalu nantinya akan menemukan pembelian di situ. Kurang lebih sih kayak gitu ya, secara customer journey. Gitu. Next-nya. Nah, 4 elemen penting kalau di digital buat bikin audience journey itu ada 4 gitu. Pertama itu objektif. Ya objektif udah banyak yang bahas juga pasti secara matrix dan di breakdown gitu. Terus ada juga targeting. Ketiga ini yang lumayan agak jadi highlight di sini karena tracking touch point untuk audience journey itu penting gitu. Penting banget dan biasanya nggak ada di settingan standar. Jadi kita harus emang ke customize audience baru kita bisa nemuin tracking touch point ini. Keempat itu ada konten yang pasti penting untuk setiap marketing. Mari kita coba breakdown klasifikasi si funnel TOFU, MOFU, BOFU di Meta Ads Manager. Nah, ini kurang lebih nanti kita akan coba bahas juga buka Ads Manager-nya, tapi kurang lebih secara tertulis tabelnya tuh akan ngebentuk kayak gini. Pertama itu TOFU, objektifnya itu fokus untuk meningkatkan engagement like video views. Jadi untuk fase ini Instagram ada fiturnya di ads untuk maksimalin CPA atau cost per engagement gitu ya. Jadi matrix-matrix yang bisa di view di situ bisa video views-nya, bisa page views kalau emang pakai website gitu ya trackingnya, atau Instagram profile visit pun orang-orang yang visit karena datang dari ads bisa kita remarketingin gitu, atau kita bisa pindahin face-nya ke MOFU gitu. Jadi audiens ini bisa kita tracking. Yang tadi itu ada engagement like atau komen di Facebook page visit pun juga masih bisa kita remarketing gitu. Nah, kalau untuk yang MOFU fokusnya itu sebenarnya buat lebih mengkonversi misalkan total video views ada 2000 gitu. Gimana cara kita bikin 2000 itu jadi klik atau submitted form, atau bisa juga sebenarnya dari fase tersebut langsung ngajak jualan gitu. Karena ketika kita bisa bermain secara branding yang bagus di TOFU, kita bisa ngelewatin phase MOFU ini nih, karena orang udah nggak lagi butuh consideration karena emang kitanya udah lumayan terkenal gitu ya. Itu suka terjadi di beberapa brand gitu. Jadi mereka hanya langsung jamin. Nanti kita coba cek juga sih contoh-contohnya tuh. Jadi kalau di MOFU-nya kita biasanya lebih ngutamain produk-produk yang sifatnya kayak jasa kali ya, jasa atau emang butuh deskripsi lebih lanjut, nggak butuh gitu di traffic atau leads. Ini secara objektifnya ya, kita bisa pakai traffic atau leads. Nanti kita juga lihat bisa bentuk-bentukan leads yang bisa dibikin di Ads Manager. Jadi leads di Ads Manager tuh bisa bikin bukan hanya form, cuman emang bisa dijadiin semacam landing page untuk product knowledge gitu. Terus di MOFU ini lebih banyak ke link klik atau submitted form, jadi mereka ngasih datanya ke kita gitu. Nah, datanya ini pun secara leads bisa diupload lagi ke Facebook Ads buat kita remarketing atau yang kita nyari lookalike audience-nya gitu. Dan kalau di fase BOFU ini udah fase hard selling banget gitu. Jadi biasanya ngukurnya itu conversion rate sama ROAS-nya di berapa gitu. Jadi untuk fase ini kita emang udah ngitung berapa yang kita spending dan berapa total transaction atau revenue yang bisa kita dapetin kayak gitu. Next-nya, nah mungkin kalau secara funnel kan biasanya teman-teman ngeliat funnel harfiahnya nih kayak gini nih. Kalau kita nge-search di Google gitu, funnel marketing akan bentuknya pasti ngerucut kayak gini gitu. Nah di awalnya ini kenapa ada target audience ini, karena emang untuk top of funnel tuh kita harus targeted audience sih. Jadi emang benar-benar targetnya harus ditargeting siapa, umur berapa sampai berapa, interestnya apa yang pengen kita tahu kalau mereka brand kita itu ada gitu. Makanya targeting itu penting untuk di ads. Makanya biasa maka objektifnya juga awareness,
engagement atau leads gitu. Karena memang sifatnya ini buat reach yang akan lebih banyak dikejar di sini kayak gitu. Ketika udah banyak, itu kan kita bisa ngerekam itu dari semuanya, dari awareness, engagement. Awareness itu kita bisa ngambil view-nya, engagement itu kita bisa ngambil Instagram engagement-nya. Ternyata karena HP ku kerisat Instagram engagement-nya atau Instagram form-nya gitu. Ini bisa di top of funnel yang mau di-convert ke middle of funnel gitu. Menggunakan teknik remarketing, dan remarketingnya akan coba kita bahas nanti di custom audience-nya untuk nge-setupnya seperti apa. Baru habis itu di paling bawahnya itu melakukan pembelian. Nah, biasanya kita nge-trackingnya by halaman pembayaran bisa, atau WhatsApp message kalau memang small business belum punya halaman check out, itu bisa kita ukur dari WhatsApp message atau transaksi di berapa orang yang ngechat di kita sih. Sebelum kita buka custom audience, ada yang mau nanya dulu perihal Tofu Mofu ini? Mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu, boleh? Atau mau kita next? Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Halo Kak, itu apa nih? Mau nanya? Oh, Kak Ian. Ada Kak Ian mau nanya nih. Boleh. Boleh. Mungkin lagi ngetik ya? Atau mau on mic? Boleh? Mas Ian. Itu tadi bedanya page view sama link click apa ya? Oke, kalau link click itu gini, kalau di Facebook Ads Manager atau Meta Ads ya sekarang namanya, link click itu total klik pada ad gitu ya. Sedangkan ada, oke, kita berarti ke bagian ini ya. Oke, link click itu sebenarnya ada di fase MOVU, Mas Ian. Makanya di sini kalau di halaman checkout bagian sini nih halaman pembayaran, kita akan, kan itu ada di website biasanya ya. Kita akan ngecek page view-nya. Nah, kenapa ada link click sama page view? Ini yang mungkin perlu teman-teman juga pahamin. Link click itu yang ada di Ads Manager-nya. Biasanya link click-nya ada 100 nih. Umumnya yang nyampe page views itu belum tentu nyampe 100 karena bisa aja nggak sengaja keklik. Makanya ada namanya CTR tuh, click to rate gitu ya. Sengaja keklik akhirnya dia drop down, atau emang kita juga bisa ngelihat itu page views sama link click pasti memang akan lebih rendah page views kalau emang kita tracking dengan UTM gitu ya, akan lebih rendah page views dari total link click yang ada di Ads Manager gitu. Yang kedua, ke Ampuh mau kita lanjutin tanya dulu, jawab dulu ya Cel ya. Jawab dulu aja sekalian. Oke. Boleh tanya lagi gak? Oh, boleh. Boleh. Ya. Jadi page view itu di Movo atau di Tofu ya? Sebenarnya di switching bagian ini nih. Jadi untuk ke traffic ke funnel kita harus ngecek halaman pembayarannya itu ada total berapa yang page views, sedangkan di link clicknya ada berapa. Jadi ada di effort untuk nge-convert dari middle of funnel ke bottom of funnel gitu. Oke, jadi mungkin dia ada di Movo ya, bukan di Ya. Tofu ya. Ya. Sibatnya salting gitu. Makasih Kak. Ya. Oke. Berarti next ke Ampuh ya? Ampuh untuk product fashion, apakah perlu objektifnya awareness? Oke, nanti coba kita lihat kali Mas ya. Ada beberapa study case juga sih dari product fashion nanti yang akan coba kita lihat di Ads Manager, Ads Library-nya langsung gitu. Jadi mungkin ada stimulusnya nanti melihat apakah butuh atau iya, sebenarnya sangat butuh sih objective awareness. Nanti coba kita bahas kenapanya gitu ya. Oke, ini sebelumnya kita bahas custom audience dulu. Jadi untuk ngelakuin remarketing itu butuh tracking yang di mana kalau di kita Facebook Ads Manager akan kita bikin create audience ini gitu. Terus custom audience
Makanya ada website tadi yang ditanyain perihal page views atau ada di Movu atau ada di Bovu. Sebenarnya page views ini ada di kedua funnel bisa, karena bisa nge-track halaman katalog kita sebagai website kalau emang kita targetin katalog kita gitu, karena dia bisa specific page, bisa all page gitu. Jadi kalau specific page kita bisa ngisi URL sesuai sama yang mau kita tracking gitu. Misalkan emang sebelumnya ngiklaninnya ke homepage nih, homepage itu isinya katalog misal gitu, bisa akhirnya langsung untuk di fase bovunya spesifik landing page-nya itu ke spesifik page yang ada di website kita gitu. Jadi langsung ke product page lah ya bahasanya gitu. Makanya si link klik ini bisa di dua fase ini, Movu dan Bovu gitu. Ini untuk website. Kalau untuk kita akan banyak buka tutup sini kayaknya. Ada website, ada juga Instagram account yang tadi aku mention. Kalau di Instagram account ini kita bisa nge-tag gitu ya. Misalkan remarketing gitu, siapa aja yang engage with this professional account, berapa yang visit professional account gitu ya. People yang nge-DM gitu atau yang engage sama ad. Nah, engage sama ad ini sebenarnya termasuk video gitu. Jadi kita bisa post nargetin audiens itu based on orang-orang yang udah nonton spesifik video kita gitu. Kalau untuk spesifik videonya sebenarnya bisa dari sini juga. Nah, konten type-nya berapa menit. Kalau tadi ya bisa spesifik video, kalau ini bisa spesifik duration time-nya, mereka udah berapa lama. Misalkan durasi kita 1 menit, apakah dia nonton 1 menit full. Kita bisa ngelihat berapa orang yang nonton 1 menit full atau ke bawahnya sampai at least 3 second of your video gitu. Dan bisa di-choose videonya dari sini nih, ada number-nya, berarti ini targetednya kurang lebih ada jumlah audiensnya ada 4 ribuan, ada 3 ribuan gitu. Jadi ini bisa di-create jadi audience, confirm gitu, jadi audience dan tinggal dinamain. Nah, ini totalnya. Jadi ini adalah konten tofunya gitu ya. Misalkan gitu di remarketing. Ini kontennya edukasi, nggak hard selling gitu ya. Ini konten tofunya untuk banyak orang nonton. Ya, akhirnya nonton itu kita remarketing lagi ke fase movunya. Kurang lebih gitu. Jadi video views ini bisa juga kita nargetin orang, misalkan konten ini yang kita advertising, berarti ini udah di fase Movu. Kalau kita ngejelasin ada beberapa varian produk yang kita tawarin gitu. Nah, ini cara nge-create-nya. Itu tadi baru di website sama Instagram sama video. Lead form. Kalau lead form ini kita bisa ngasih customer list atau bikin lead form, manggil lead form yang udah pernah kita bikin gitu ya. Kalau customer list ini sifatnya udah database. Nah, yang biasanya itu didapat dari lead form. Misalkan kita nyebarin iklan perumahan gitu, dan akhirnya kan orang kalau ngecek rumah nggak bisa langsung datang gitu ya, tapi butuh form, butuh ngobrol lebih jauh masalah detailnya, dan dia akan biasanya tuh kalau untuk rumah atau produk-produk yang lebih mahal cocok untuk pakai customer list, dipakai lead form ini, karena nanti kita yang contact back biasanya gitu. Jadi nomor teleponnya, emailnya akan diisi secara otomatis gitu, dan kita bisa upload itu di audiensnya, custom audiensnya Meta Ads Manager gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau kita next slide? Karena abis ini kita udah akan lebih banyak ngomongin konten dan tipe-tipe konten tadi untuk ngejawab pertanyaannya Mas Ampuh gitu ya, apakah objective awareness penting. Nah, karena ada konten emang yang dispesifikin untuk awareness dan di ini. Mas Rizky tanya, Kak, apa tiap fase perlu kita beri pixel beda-beda? Sebenarnya kalau pixel secara website itu cuma nempel di head gitu ya. Dan ini sebenarnya udah jadi pixel nih kalau di dalam Instagram gitu ya, kayak Instagram account gitu ya. Kita datang ke Instagram account, siapa yang engage ini kan sebenarnya kalau website udah dibacanya sebagai event gitu ya. Siapa yang visit, siapa yang like gitu. Ini sebenarnya bisa kita tracking by jadi sebenarnya setiap fase nggak perlu dibikin pixel beda-beda. Pixel kita cuma satu aja, tapi event yang banyak gitu.
Tadi ada yang mau nanya kah? Yang Halo, halo, halo. Mas Andi. Oke. Halo Bang Dino. Ya, Yoi. Mau tanya nih, coba ya. dibuka lagi dong Bang yang create audience tadi. Mm, Saya mau tanya nih, kalau misalnya pakai customer list itu kan biasanya kita nge-generate WhatsApp ya, nomor WhatsApp betul? betul. Nah, nanti kan itu ada pilihan setelah ini ya, setelah kita upload CSV filenya betul. Ya, Terus itu nanti muncullah LLE 2 sampai kalau nggak salah 10%. Itu yang membedakan itu apa ya? dat kalau Instagram itu kan nomor telepon ya biasanya ya yang Nah, diambil karena biasanya autofill-nya mereka tuh itu tuh email sama nomor telepon gitu. Sedangkan email dan nomor teleponnya itu secara di-upload mungkin dia punya beberapa account, jadi kehitungnya jadi satu gitu Mas. oh, oke. Jadi kan katakanlah, 100% dananya. oke. Hmm. Katakanlah ada 100 nomor yang kita generate, kita masukkan, kita upload ke situ. Terus kalau kita pilih LLE 2% itu nanti apakah 2% dari 100 nomor tersebut yang akan jadi ini ya? Apakah 2% dari 100 nomor yang kita upload itu akan jadi apa namanya itu? Sampel untuk diajukan ke Meta. Apakah kayak gitu cara kerjanya? Betul Mas. Jadi kalau di lookalike itu data sekecil apapun bisa digedein percentage-nya gitu ya. Tapi Oke. ya lebih baik sih datanya di atas 100 ya, biar lumayan bisa learning. Karena aku juga nggak tahu tuh batasan bawah learningnya berapa. Biasanya sih aku data kalau aku upload ulang tuh udah 1000-an. Baru aku Oke, upload oke. untuk dijadiin learning buat si like-nya gitu. Nah, like-nya sendiri secara percentage harusnya sih emang bisa lebih besar, lebih baik ya. Jadi kalau aku sih nggak pernah besar-besar, ya paling biasanya 2% sih. Itu buat like-nya udah kayak benchmark yang medium banget aja gitu. Bukan 2%. Benar-benar. Oke. Gitu, Mas. Siap-siap. Lagi dong, Mas. Ya. Apa ya tadi? Lupa. Lupa. Nanti dulu dah, disimpan. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Siap. Lanjut nih Mas, ada yang di kolom komentar nih. Oke, kolom komentar. Dari Mas Yuda dulu. Mas Yuda. Kalau link klik dan outbound kliknya itu berarti gimana ya Mas? Ya berarti lost page views Mas. Gitu. Jadi nggak hitung sebagai page views, makanya link klik sama page views itu nggak mungkin angkanya lebih tinggi page views gitu, atau sebaliknya. Iya sih, nggak mungkin lebih tinggi dari page views. Itu kayaknya look like iya Bang udah dirapihin tadi secara pengertiannya. Thank you Bang Zidni. Intan Anggra ini, perkenalkan saya Intan. Saya distributor plastik dan ada toko online. Saya ingin bertanya untuk iklan, apakah lebih baik beriklan di marketplace atau e-commerce? Kedua, kemarin saya berkumpul dengan keluarga Tokopedia Star Seller, banyak yang mengeluhkan kalau Tokopedia nggak nyala, toko nggak diberikan pesanan oleh Tokopedia, dan memang saat ini Tokopedia saya off, dan karena nyala penjualan kurang kencang so far, bagus beriklan di mana ya? Kalau kita ngomongin e-commerce gitu ya, sebenarnya di e-commerce pun aku nggak tahu trennya lagi gimana karena aku nggak terlalu sering beriklan di e-commerce gitu. Aku lebih sering pakai Facebook Ads Manager. Kalau untuk Tokopedia Ads sebenarnya kalau platform e-commerce lebih baik emang secara perhitungan ROAS-nya di akhir ya. Berapa spending dan berapa total transaksi itu bagusnya di e-commerce karena trackingnya ada. Tapi kalau di Facebook Ads juga bisa pakai Sipas. Nanti bakalan ada yang bahas Sipas juga kayaknya ya, Pak Rete sama Rachel. Jadi Sipas itu kayak semacam pixel yang kita tempel di e-commerce untuk bisa nge-tracking total ROAS atau ROI-nya kita di checkout-nya mereka. Jadi di track tuh yang beneran dari iklan kita sampai akhirnya checkout itu total ada berapa. Jadi kita bisa ngelihat total spend sama total bakat atau revenue yang kita dapetin gitu. Jadi kalau so far bagusnya di mana, bisa dua-duanya oke gitu. Kalau e-commerce-nya memang trennya lagi turun, ya mungkin bisa nyoba e-commerce satunya lagi yang warnanya beda gitu ya. Karena kalau e-commerce emang lebih bagus untuk beriklan di e-commerce-nya sendiri sih. Kalau di kita dari Meta, berarti kita harus belajar dulu tentang Sipas gitu.
Sama aku mau nanya untuk funnel meta ads ke WhatsApp itu sebenarnya lebih efektif untuk B2C atau B2B ya Kak? Aku malah atau malah untuk brand baru aja. Sebenarnya untuk B2B sih lebih efektif ya. Kalau B2C kan seharusnya bisa pembeliannya di tempat lain. Sebenarnya dua-duanya lumayan efektif ya, asal emang ada admin WhatsApp-nya gitu. Untuk ngebalas-balasin karena kalau udah dari advertising diiklanin gitu dengan angka yang lumayan, biasanya emang angka traffic chat WhatsApp-nya lumayan tinggi gitu. Kalau emang teroptimize dengan baik ya. Nah, itu harus megang admin WhatsApp sih. Jadi kalau untuk dua-duanya sebenarnya buat B2C bisa, buat B2B bisa, karena WhatsApp asal ada adminnya itu lumayan efektif untuk jadi tempat konversi sih. Gitu. Atau malah brand baru aja juga boleh buat kalau emang masih bisnisnya yang atau yang punya bisnis yang main jadi admin gitu. Oke, maaf nanya agak melenceng karena mau pasang. Maaf nanya agak melenceng. Iya, nggak apa-apa Mbak Intan. Tambahan Mas Panji mungkin yang dimaksud Panji seperti ini. Untuk oke, kita lanjut dulu kali ya. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Oke, kita balik lagi ke sini. Mungkin secara custom audience. Oke. Karena habis ngechat, kita geser dulu. Wait, udah muncul belum share screen-nya? Udah sih. Tapi kok agak oke, itu editing. Hmm, hmm, oke. Udah. Nah, yang ketiga itu kita bakalan lebih banyak bahas konten di yang ketiga ini. Pertama, oke. Jadi di top of funnel, konten yang bagus tuh sebenarnya buat nge-explore benefit USP, diferensiasi dari produk. Jadi kalau tadi ditanya apakah produk fashion itu perlu, nah pertanyaannya produk fashion itu punya benefit USP dan diferensiasi dari produk lain atau enggak? Kalau memang ada, berarti perlu gitu. Karena di fase top of funnel ini, secara konten esensinya harus bisa mengeksplor benefit USP diferensiasi dari produk ini gitu. Kan ada terus secara tipe konten mungkin bisa video introduction, infografik konten atau video campaign explainer. Jadi campaignnya emang lagi ada apa gitu, bisa ditaruh di bagian top of funnel ini gitu. Jadi biasa campaign pun nge-explore tentang benefit, tentang USP, diferensiasi sama dari si produk ini kan. Nah, jadi emang perlu di fase TOFU ini kita push kontennya atau tipe kontennya lebih cocok seperti itu. Kalau untuk fase MOVU-nya atau middle of funnel biasanya kan fase consideration tuh. Mereka lagi mikir-mikir jadi beli produknya atau enggak. Nah, kalau bisa iklannya jangan sama kayak yang di atas, jadi lebih ke variasi produk, ngejelasin kalau emang produknya mungkin opsi warnanya, variasi dari bentuk-bentuk yang lain yang mungkin juga tipenya serupa gitu. Nah, dengan variasi-variasi itu lebih baik sih bentuknya kontennya carousel, bisa juga video review dari influencer mungkin biar jadi orangnya juga jadinya lebih ke hook gitu. Ini siapa influencer nge-review sebuah sepatu gitu. Atau juga bisa bentuknya webinar gratis atau emang produk review undangan untuk launching sebuah produk gitu di live-in ada beberapa brand yang lumayan besar melakukan itu juga buat dapetin database gitu. Dan yang terakhir itu bisa di bagian bufunya biasanya umumnya berikan pesan urgency. Jadi kayak udah benar hard selling banget nih. Harga diskon, bundling, testimonial statement, atau juga testimonial video ini cocok banget di bagian BOFU gitu. Nah, jadi si funnelnya ini punya tipe kontennya sendiri gitu. Jadi lebih baik tipe kontennya ini yang untuk kita bisa win buat dapetin di top of funnel, misalkan kita buat dapetin CPR rendah atau CPA rendah, nah bikin konten-konten yang emang kurang lebih seperti ini gitu. Nah ini contoh dari beberapa brand, mungkin kita langsung ke Celebrity-nya aja. Nah, jadi
ada beberapa brand yang emang kontennya secara konten itu udah cocok banget buat nih aku coba udah ngambil beberapa sampel gitu ya. Ada 3. Ada dari Cove, ada dari Brodo gitu. Yang aku ambil, ada juga dari Malinda gitu. Jadi aku coba ngecek beberapa brand yang emang udah oke nih secara tofu mofu bofunya nih gitu. Nah, kalian tuh sebenarnya bisa cek di sini. Di sini tuh bisa di search, misalkan dari Gojek juga ada beberapa kontennya. Nah, bisa by account atau emang bisa by race-nya tuh yang misalkan apartemen, benar-benar query tuh bisa juga di search. Jadi dia based on keyword-nya bisa munculin juga konten-konten yang ada di sini. Ini sebenarnya kemarin udah sempat dibahas juga sama Mas Dwi. Bisa ngintip-ngintip ads orang di sini, tapi coba kita define gitu. Kayak si Malinda ini nih, Malinda nih kayak sebuah perusahaan furniture. Dia sebenarnya lebih kayak eksklusif look-nya gitu. Cuma juga ada konten-konten yang hard selling-nya benar-benar kayak gini nih gitu. Untuk di fase bofunya dia nih, karena emang udah call to action-nya juga udah kontak us gitu. Jadi beberapa kontennya juga ada konten video review nih. Ini konten yang lumayan cocok untuk kalau emang orang udah di fase mofu gitu, consideration dia udah bisa nyari-nyari lemari gitu. Kalau orang kan ngeliat hard selling mulu, nggak dapat attention ya gitu. Bikin yang review kayak gini buat di fase consideration-nya, akhirnya dia yakin buat beli produk kita gitu. Bisa juga model-model carousel kayak gini, get quote untuk akhirnya ngekontak orangnya gitu. Ini cocok banget di fase mofu gitu, karena konten-konten yang seperti ini gitu bisa bikin orang yang awalnya nyari satu produk tuh jadi impulsif gitu. Jadi bisa ngeliat-ngeliat kalau memang misi rumah gitu kan jarang banget yang cuma satu gitu, akhirnya dia beli juga lemarinya, beli juga yang lainnya untuk cocok gitu. Nah, ini di consideration phase lumayan cukup menarik, atau lagi beli sepatu gitu, ngelihat warnanya pertama kali di iklan nggak terlalu cocok sama dia, terus kalian ngasih variasi produk nya di adsin bentuk karusel kayak gini juga sangat menarik sih di fase mofu gitu. Dan kalau untuk fase bofunya dia banyak banget main hard selling kayak gini sih. Gitu. Kayak satu set 30 juta, diskon outnya berapa gitu. Jadi benar-benar di setiap fasenya aja dia beda persona gitu. Personanya di sini hard selling banget, lebih ke message-nya bold gitu. Kalau yang di sininya lebih ke klasinya dari produknya gitu. Karena mungkin orang kaya juga berhenti kali kalau ngeliat diskon gitu ya. Makanya diskon ini tetap ada di hard sellingin stylenya sama mereka gitu. Dan kalau konten tofunya biasanya konten-konten yang lumayan sangat menyenangkan kayak More Than Furnished. Ini konten yang cocok banget buat jadi tofu gitu, karena ngasih tahu dia punya showroomnya gitu. Foto-fotonya itu yang diambil bukan living roomnya gitu. Oh, ini kan kayak living roomnya bentukan seketika udah jadi foto modelnya. Tapi kalau di sini tuh lo bener-bener di showroomnya gitu, ngasih unjuk kalau mereka emang punya showroom dan bisa datang ke showroom mereka di kontak us gitu. Gitu. Ini buat awareness kalau kita punya showroom, ini juga cukup menarik gitu buat dijadiin konten tofu gitu. Kalau kita ngelihat ads yang orang lain lagi, mungkin kalau di fashion tadi Brodo Footwear gitu ya. Brodo pun punya konten awareness-nya gitu. Nah, introduction produk. Menggunakan bahan dari katun rami yang tentunya ringan dan nyaman untuk dipakai seharian. Untuk dia ekspor benefitnya produk USP-nya di sini. Jadi di fase tofu tuh bagus banget konten kayak gini. Biasanya juga more arahnya ke website atau ke katalog produk gitu. Hitam, putih, dan juga navy. Tunggu gitu. apa lagi? Introduction produk good buat dijadiin advertising awareness di fase tofu, atau ini cocok juga buat yang cocok dengan kebutuhan lo. Nih, ya misalnya kita nyari dompet terus dapat konten kayak gini gitu di mofunya. Yang pertama ada highlight brown dengan di tofunya juga. Ini lebih ke tofu sekarang introduction konten gitu. Dan nyimpan uang berdasarkan kelompok nominal. Gitu.
Selanjutnya ada yang explore benefit. Jadi kalau ditanya produk fashion, Brodo is product fashion, dia pun ngetofuin kontennya untuk explore benefit atau USP dari produknya juga lumayan heavy. Ada banyak kontennya dia yang main in awareness. Nah ini mungkin konten Mofu nih, variasi warna gitu. Variasi warnanya dia kasih lihat di sini gitu. Jadi yang sebelum kita dapat akhirnya fase Mofu dan akhirnya dia ke shop now-nya kita gitu, ke shop now-nya Brodo deng. Karena produknya Brodo. Coba kok hilang. Gitu. Jadi setiap fase juga kalau kayak gini nih iklannya buat dapetin view kan gampang banget ya. yang cocok dengan Jadi cost per kebutuhan view-nya lo. juga bisa kita reduce nih secara matrix. Ini dia brosur Tuang Introduction Sategri konten kayak gini menggunakan kan view bahan ya. dari kartun. View tuh juga nggak pernah mahal sih. Seharusnya cost per view tuh bisa mirip-mirip sama impression lah kalau view tuh. Jadi emang murah, bisa 3 perak, bisa 5 perak. Jadi kalau konten kayak gini kita nge-adsin, reach-nya lumayan besar gitu. Jadi introduction konten cocok banget di Tofu gitu. Untuk bufunya ada yang bagus. Nah ini bufunya lumayan, ini mofunya lumayan menarik nih, karusel-karusel yang emang kalau kita udah consider sama produknya gitu, kita diiklanin kayak gitu, jadi oh iya ada beberapa varian ya gitu. Ini untuk Brodo. Nextnya mungkin kita bahas Kov. Nah ini Kov, jadi masing-masing industri division ada. Kalau di properti atau modelnya kayak hotel gini atau kos-kosan gitu Kov ya, karena bisa harian bisa bulanan juga. Nah ini mereka akan send message gitu, akan nge-leads, karena untuk hal-hal yang kayak gini tuh secara jernih gitu ya, dari Tofunya nih beberapa konten yang nge-scroll USP gitu, emang bisa langsung lengkap ke Bofu juga gitu, karena satu ads ini udah cukup menjelaskan dan bisa langsung call to action-nya ke WhatsApp juga gitu. Nah kalau 10% ini udah pasti banget Bofu sih. Nah kalau eksklusif ini bisa di Mofu, fase Mofu nih, konten-konten Mofu kayak gini kita remarketingin lagi orang-orang yang udah dapat konten introduction-nya di sini nih. Akhirnya dia belum beli nih misalkan gitu karuselnya gitu. Udah ngeliat iklan ini terus kita targeting lagi pakai konten kayak gini gitu. Jadi secara benefit juga lebih ke eksploratif sih di fase Mofu ini. Jadi sebenarnya fase Mofu itu gimana cara kita bikin orang consider lebih dari brand kita karena mereka udah terpapar di fase Tofu itu gitu. Nah ini udah pasti Mofu nih karena udah spesifik satu kamar doang ini promoin sama dia, satu lokasi kosan. Ini juga fase Mofu karena udah spesifik satu kosan, fase Wofu karena udah spesifik satu kosan gitu. Kalau emang hidden gem, nah ini yang kayak gini nih cocok banget sama Mofu sih. Kurang lebih kayak gitu sih tipe-tipe kontennya secara deliver tadi. Mana aja yang cocok gitu. Nah ini sih, jadi gimana cara kita bikin Tofu tuh untuk nggak dapat video views yang lebih murah, untuk dapat info atau engagement yang lebih murah pakai infografik itu bisa banget gitu. Kalau Gojek sih lebih banyak pakai infografik kayaknya. Nah kalau Gojek tuh suka pakai desain-desain gini nih. Nah infografik how to order. Nah ini fase-fase Tofu yang lumayan menarik gitu karena sebelumnya kita belum cuma tahu ada diskon 10.000 doang, kita dikasih tahu gimana cara ordernya gitu di fase Mofu-nya gitu. Dan ditempel juga sama dia order now-nya. Yang biasa kayak gitu bisa dapetin ROAS yang cukup bagus sih per cost per result-nya gitu. Untuk contoh kasusnya tadi itu kalian bisa banget nge-explore Ads Library. Jadi kitabnya lebih banyak di bagian ini nih buat nentuin konten gitu yang cocok sama pace-nya buat dapetin matrix yang lebih rendah gitu sih. Kurang lebih. Jadi mungkin akan kita banyak bahas fase Q&A kalau ada yang ditanyain dari contoh-contoh tadi atau kita mau bahas lihat yang contoh tadi atau mau bahas brandnya di sini juga kalau cocoknya kontennya untuk di mana. Boleh banget sih. Ada yang ingin bertanya atau kita lanjut di sini dulu ya? Chat ya, cewek.
Chat dulu aja. Tapi mungkin sebelum itu nih, aku punya yang spesial nih. Seperti biasa, kita kuis-kuis lucu lagi. Oh iya benar. Kita refresh dulu. Ya tuh, bentar ya. Aku coba share screen. Oke, wait. Kayak banyak banget ya rame nih pertanyaannya ya masih lumayan. Rame banget. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan? Belum, Cel. Belum? Oke, wait. Belum Rachel. Masih start share screen. Mm. Iya, kayaknya enak tuh minum ke ibu kos. Aus juga kita. Oke. Udah kelihatan? Nah, sudah mulai kelihatan. Oke. Tinggal di full screen aja ya, Cel ya. Oke. Oke, kelihatan? Kelihatan, Cel. Oke, ini boleh dijawab ya. Komen lagi ya seperti biasa. Kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Ini aku jujur aku juga nggak tahu nih pertanyaannya apa karena yang bikin si Google Peyong lagi. Biasa. Yang pastinya nggak akan sulit sih. Oh, next. Ya, mana sih tadi? Oh, nih. Ya, udah ketahuan deh. Ini Bocor satu bocor. bocor. Ini bulan, Nurita. No. Oke, ini mungkin contoh kali ya jadi Wulan Gurit. Oh, mungkin ya. Ini jadi contoh nih. Jadi Contoh. lihatlah ya tipe pertanyaannya seperti apa. Jadi nanti next pertanyaannya nggak kaget gitu. Tapi ini sebenarnya bulan ya. Cuman ini gambarnya bulan. Jadi mungkin kita bisa berpikir nih apa ya bulan-bulan Gurita no gitu. Jadi yang mirip-mirip gitulah ya. Oke. Oke. Next. Apa nih? Apa pemain bola? Bola Indonesia. Chelsea Islan. Oke, banyak loh. Wow, Chelsea. banyak banget yang jawab kuisnya Pak Guguk ini. Iya benar. Oh itu tadi Chelsea ya? Iya. Jujur aku nggak begitu ngerti bebolaan sih. Oke, next. Apa nih? Waduh, Sarah. Pisau, marah. Sarah. Waduh, Marah. Apa ya? Yuni-Sara. Yuni-Sara. Menjawab, Mbak Ingrid. Kok Yuni? Kok bisa gitu? Kita tanya kali sama yang bikin nih. Kenapa nih gugup? Nih. Coba tanya dong ke warga. Itu ada yang jawab tuh. Iya benar. Eksa, kenapa bisa tahu Yuni-Sara? Mbak Ingrid, please explain. Ya, memang referensinya dari Tuwir emang. Kita 90. Oke, next. Ketahuan angkatan ya, ngeri emang. Apa nih? Roti.
driver. Baik. Apa? Pia supir. Pia ya? Via Valet. Oke Panji, kayaknya Mas Panji bener nih Via Valet. Oh, Via Valen. Oh iya, Via Valen. Nyambung sih Via Valen juga. Nasar. Oh Lagi. bener. Iya 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 Iya. Via. Mbak Pia sama Palet. Oh, Iya. Mbak Via sama Valet. Jadi Via Valen. Oke, Iya. oke. Eh, Boleh. Oke, next. Udah habis lagi. ya? Habis. Oh, enggak, Siapa? belum. Satu lagi. Satu lagi. Apa nih? Culik. Culik Princess. Culik. Apa ya? Penjahat. Oke, ada yang bisa jawab nggak tuh di ini di chat? Oke, kita next aja kali ya. Ini sumpah jujur aku juga nggak ngerti ya. Sandra Dewi. Oh, Oke. Oke. Oke oke. oh Sandra terus Dewi. Oke. Oke. Oke oke oke. Setelah Saya mengerti Tuan. tebak-tebakan dari guguk kita, semoga bermanfaat. Oke, jadi langsung next ke Q&A aja ya. Tadi tuh sebelumnya udah banyak banget yang nanya nih Mas di kolom komentar. Cuman buat teman-teman yang mau nanya juga boleh raise hand ya, yang mau. Boleh. Cuman sambil nunggu yang ada yang raise hand, kita Baca yang udah ada dulu ya. ada dulu. Ada nih Kak Ian Septian. Oke, Mas Ian. Satu dulu ya, Mas Ian dulu nih yang udah raise hand. Boleh. Kita Halo mau Kak Dino. Iya. Iya, halo. Halo Mas Ian. Oke, izin tanya lagi ya. Iya, gimana Mas? Nah, jadi kan ini tadi kita ngebahas tofu, mofu, bofu ya. Karena itu tipe-tipe kontennya itu kayak gimana sih? Iya. Nah, di sini kan kita crafting winning ads kreatif gitu kan ya. Nah, Kak Dino, winning ads kreatif itu ngukurnya dari mana sih? Oke. Yang kita lihat kan hanya di ads library ya. Iya. Kita bisa ngukur nih brand itu ternyata winning atau enggak sih? Oke. Oke. Biasanya aku ngukur winning ads itu mungkin sambil aku share screen lagi kali ya. Sebenarnya aku ngukur winning itu gitu ya. Ini dari ini nih. Sebenarnya ada matriksnya video views tuh ada CPV-nya gitu. Page views tuh ada ya page views nama matriksnya gitu. Instagram profile visit pun ada matriksnya gitu. Instagram profile visit gitu. Facebook page visit pun ada trackingnya gitu. Cost per engagement atau cost per page visit gitu. Kalau like dan komen itu cost per engagement ya gitu. Nah, jadi sebenarnya dikumpulin dulu nih audiensnya di video views ini nih. Gitu. Jadi matriksnya apa? Ya biasanya kalau untuk nentu winningnya berarti video views-nya itu bisa rendah banget. Untuk secara benchmark emang nggak aku presentin di sini. Cuman kalau video views tuh bisa dapat misalkan Rp3 per video views, it's good gitu. Misalkan untuk per misalkan orang buat nonton 50% video tuh kita cuma bayar 3 perak atau 5 perak gitu. Berarti kan untuk uang 5.000 aja kita bisa nge-spread video views ini dapat 1.000 orang yang lihat gitu kan ya. Nah, jadi untuk bisa winning itu sebenarnya message-nya di sini tipe kontennya kita nggak bahas lebih banyak ke matriksnya gitu. Untuk winningnya itu kategori winningnya apa, tapi yang pasti untuk konten yang kayak gini nih bisa dapat yang dari aku udah coba jalanin gitu. Video views ini matriksnya bisa lebih murah, dapetin audiens bisa nggak lebih random gitu ya. Jadi cost per engagement-nya ini jadi lebih oke gitu. Dan kalau untuk sebenarnya ngelihat untuk winning benar-benar winning sih kalau kita di advertising ya, seberapa uang yang udah di total dari semua tofu mofu bofu ini itu harus lebih besar dari itu harus lebih kecil dari omset gitu. Itu baru kita winning tuh sebenarnya definition of winning ya gitu. Jadi winning ad kreatifnya
Untuk per fasenya bisa pakai matrix performance. Kita mungkin kemarin lebih banyak dibahas sama Mas Dwi gitu. Kita pakai CTR rata-rata di Indonesia. Mungkin kalau Mas Ian mau nonton lagi kontennya Mas Dwi gitu. Di Mas Dwi di situ bahas tentang CTR. Clearly itu performance untuk bisa kita tahu winning creative ads-nya. Tapi kalau kali ini kita banyak bahas lebih ke cocoknya kontennya apa, dan kita bisa winning nggak di situ, kita bisa push harganya lebih murah nggak dari situ gitu, dengan konten reference kurang lebih seperti itu Mas Ian. Jadi biasa pakai CTR sih Mas, rata-rata ya pakai CTR sih. Jadi video views-nya berapa, CVR-nya berapa, cost view average-nya gitu. Mantap Kak, thank you Kak. Boleh nggak satu pertanyaan lagi Kak? Boleh. Ini sih lebih ke skenario mungkin ya. Ya. Yang tadi kita bahas kan brand-brand besar nih Kak ya. Kayak Gojek, kayak Kopi tadi, Brodo, itu brand-brand besar. Yang mana budget marketingnya mungkin ya besar juga nih Kak. Misalkan nih, bayangkan Kakak sebagai growth marketing dan di challenge dengan budget yang kecil atau terbatas. Mungkin ukuran terbatasnya 5 juta nih Kak. Tapi Kakak dituntut untuk bikin produksi konten iklan di level Tofu, Mofu, Bofu, dan juga harus Kakak planning juga budgetnya 5 juta itu Kak. Nah, pertanyaannya Kak, apakah semua fase ini akan Kakak lakukan atau enggak gitu? Atau mungkin Kita ngomongin kontrak itu promnya kayak prom AI tau tadi pertanyaannya. Kayak prom AI itu kayak bisa tadi juga dijawab sama AI. Tapi coba aku jawab nih ya. Oke, siap. Jadi kalau budget 5 juta tuh sebenarnya ditanya bisa beriklan atau enggak? Bisa. Kenapa enggak gitu? Mungkin tadi contohnya brand-brand gede ya gitu. Tapi kalau remarketing kayaknya brand kecil kali ya. Nah, coba kita gede dong. Oh, gede. Amin Bang. Tapi maksudnya secara spending itu masih kecil juga Bang. Gitu. Nah, ini mungkin dikit gambaran gitu. November aja jangan Oktober lu bukan. Oh iya, November aja. 1-2 ya. Ya, November. Nah, ini sih sebenarnya yang paling dengan uang 700.000 bisa ngasilin purchase value-nya berapa, dan itu kontennya beda-beda. Kita biasanya ngecek matriksnya di sini nih gitu. Dan ini juga sering kita gunain kalau secara engagement kita pakai untuk di fase Tofu dan Mofu-nya gitu. Kita nge-engagement, kita juga nge-traffickin. Coba kalau kita breakdown by traffic by objektif ya. Juga ada di sini. Jadi sebenarnya buat dapetin kita juga pakai fase awareness gitu. Kita juga pakai fase engagement gitu di fase-fase ini gitu. Kita pun pakai matrix performance biasa misalnya. Ya ada cost per impressionnya, kita juga ngiklanin engagementnya berapa gitu. Jadi kita juga budgetnya nggak gede, kecil, under 5 juta, tapi kita juga tetap jalanin. Nanti emang problemnya itu gimana cara kita bisa ngefitin si objektif sama kontennya sih gitu. Objektifnya di Tofu matriksnya rata-rata awareness ya, berarti matriksnya itu atau objektif itu awareness ya, berarti kita bisa gimana cara nge-push ini lebih kecil lagi gitu. Nah, selama ini bisa lebih kecil berarti win gitu. Si Mas Ian kurang lebih. Oke, siap Kak. Makasih banyak ya Kak ya. Udah dijawab, terus udah di-spill juga nih dashboard remarketing gitu kan. Mantap. Thank you Kak Rino. Ya, sama. Oke, thank you Kak Ian. Ini kita jawab langsung ke kolom chat ya. Dari Mas Oji nih. Tadi sempat nanya di awal-awal pas presentasi, ada pertanyaannya, FB Ads, Google Ads, IG Ads, Shopee Ads, atau Marketplace Ads. Kalau dana terbatas, pilih iklan di mana Kak? Jika budget terbatas, kalau buat jualan, lebih efektif yang mana?
tergantung produk, banyak depend produk, depend target audience, banyak dependnya tuh. Jadi kalau emang pengen nanya brandnya apa, coba di on mic aja brandnya apa gitu, mungkin bisa kita arahin lebih kemana gitu. Kalau Instagram, kalau emang bisa pengen ngincernya DM gitu, jadi ada admin yang jagain DM juga cocok gitu. Banyak kok bener-bener transaksi yang cuma dilakuin di Instagram gitu, by DM, orangnya nanya ini produknya apa dan harganya berapa, dan transaksi di situ juga banyak gitu. Di e-commerce bisa pakai advertisingnya e-commerce gitu. Misalkan budgetnya startnya 50.000 pun bisa gitu. Jadi sebenarnya depend produknya sih. Produknya itu lebih ke apa dan target audiensnya siapa, dan itu baru bisa nentuin channel yang paling efektif buat jadiin transaksi gitu. Oke, aman ya Kak Oji ya. Ini ada Kak Yuda. Yuda, D-nya 1 juga mau tanya. Jadi ada Kak Yuda, ada banyak Yuda ya di sini. Biasanya Kak Deno bikin campaign di Meta Ads, pilih yang Advantage Plus atau manual, atau di kondisi apa pakai Advantage Plus, kondisi apa pakai manual. Kalau aku sih sampai sekarang ya lebih sering pakai manual. Kalau Advantage Plus tuh nggak tahu ya, banyak yang mungkin faktor kebiasaan kali ya, lebih tepatnya ya. Advantage Plus setelah dicoba ngasilin cost-nya lebih tinggi gitu ya, jadi lebih percaya manual settingan gitu, nyeting sendiri, nyetak target audience sendiri, bener-bener diperhatiin settingan by settingan gitu. Jadi aku sih lebih sering pakai manual. Manual ya. Mm. Oke, kita next. Terima kasih Kak Yuda, D-nya 1. Sekarang next ke Kak Kayum. Kak izin tanya, apakah ada perbedaan step-step melakukan ads di Meta bila kontennya itu berisikan tentang pendidikan kepemiluan? Wah, oke, gimana nih? Izin tanya, apakah ada perbedaan step-step melakukan ads di Meta bila konten itu berisikan tentang pendidikan dan kepemiluan? Ada perbedaan step. Itu harus kayak di bagian apa ya namanya ya? Agak-agak lupa juga, coba sambil dilihat kali ya dashboardnya. Jadi sambil run through gitu. Di bagian ini misalkan traffic gitu. Ini kategorinya perlu di social issue, election sama politics tuh perlu di checklist gitu. Nah, kalau udah di checklist nanti harus masukin confirm ID bla 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 dulu gitu. Nah, baru nanti bisa tuh. Paling perbedaan stepnya di situ aja sih, sisanya sama aja. Audiensnya aja sih paling lebih coba concernin ke audiens yang berbau pendidikan gitu, kayak orang yang suka baca maybe gitu. Kalau tentang kepemiluan ya itu butuh confirm ID, tapi bisa kok sekarang tinggal di checklist. Kalau dulu kan emang nggak bisa gitu, restrict biasanya. Mas Ampuh, sambil aku bacain aja kali ya, Cel. Boleh. Kalau matanya cuma 1. Sama PPSN, itu ya. Terus, nah ini keputusan BPTB kemarin yang hanya. Halo Mas Akayum. Ya kepencet ya. Oh, kepencet. Oke, next boleh. Soalnya habis dibacain kepencet, jadi kira jawab. Mas, misal kontennya tentang USP produk tapi pakai objektifnya konversi, apakah efektif? Efektif kalau memang target audiensnya audiens MOVU gitu. Karena konversi itu ada di MOVU ya. Jadi bisa aja pakai USP-nya diulang lagi dengan visual yang berbeda gitu untuk bikin urgensi, USP-nya apa gitu kan. Nah itu bisa banget jadi konten konversi, cuman lebih baik secara eksplorasi itu USP adanya di Tofu gitu. Gimana USP-nya terkenal dulu. Jadi di fase konversi mereka nggak perlu ngenalin lagi sama produk kita,
mereka tinggal oh ada diskon nih dari produknya gitu. Karena dia udah tahu USP-nya langsung dibeli gitu. Itu sih Mas Ampuh kurang lebih. Jadi bisa aja dijadiin objektif. Tapi kan ini lebih ke suggesting ya secara materi hari ini ya gitu. Untuk bisa nge-optimize dan winning di konversi. Jadi secara USP mungkin bisa, tapi kalau audiensnya bored gitu ya, atau bukan audiens yang belum aware sama USP kita, langsung kita konversi, cost per resultnya bisa tinggi gitu. Misalkan cost per buying-nya jadi lebih tinggi gitu. Habis itu ada Kak Farah mau nanya, Mas mau nanya kalau buat budgeting persentase untuk konten tofu, bofu gimana ya Mas? Terus apakah ketiga funnel itu harus jalan barengan atau enggak? Sebenarnya untuk persentase aku sih selama ini nggak pernah punya perhitungan yang kayak di dalam spreadsheet gitu ya. Cuman lebih seringnya itu lebih ke 50, 30, 20 gitu. Karena kalau emang udah jalannya lean-nya efektif gitu ya, kayak 20% budget untuk tofu aja tuh, misalkan kita punya budget 10 juta gitu. Ini kita hitungan kasarnya gitu. Jadi atau sejuta lah, 200 ribunya itu dipakai di fase tofu. Misalkan dengan cost per result-nya untuk cost per engagement-nya di bawah 10 perak gitu. Taruhlah di 10 gitu kita hitungnya kan ya. Jadi dengan 200 ribu itu dibagi 10 kita bisa dapat 20 ribu berarti. Ya 20 ribu engagement gitu. Dan itu 20 ribu audience sebenarnya kan. Ya bisa kita remarketingin lagi gitu. Jadi budgetnya biasanya paling kecil itu di budget tofunya, di mofunya itu middle budgetnya. Jadi 20, 30, 50-nya itu di budget konversi. Gimana cara kita nge-push konversi ya berarti pakai budget advertising gitu. Jadi aku sih biasanya paling gede di bofu, paling kecil di tofu. Gitu. Oke, next dari Kak Farah. Tadi kan pakai hai. Aku sambil ngecas dulu sebentar ya. Boleh. Boleh sekali. Yang Oke. tadi Kak Farah pakai hai, yang ini Kak Farah aja nggak pakai hai. Oke, ini Farah. Sorry. Oke. Oke. Kamu mau nanya lagi, sebenarnya ini nyambung sama pertanyaan di atas. Kalau saya end funnel-nya ke marketplace, Mas, tapi emang jalan meta reguler dan sipas. Nah, pertanyaanku untuk konten-konten Mofu lebih baik dipasang di sipas atau di reguler ya, Mas? Lebih baik dipasang masih di meta sih, masih di meta atau di sipas gitu. Karena kalau di e-commerce ya, gitu ya, lebih di regular e-commerce-nya itu biasanya orang udah tahu apa yang dia cari sih gitu. Misalkan dia nyari sapu gitu, biasanya mereka nyari by keyword gitu ya. Bisa juga sih per brand, tapi lebih banyak orang nyari di e-commerce tuh by keyword apa yang lagi dia cari gitu. Jadi kalau sebelumnya udah pernah dari ads Mofu-nya datang ke Sipas gitu audiensnya, ya kan, berarti tinggal kita pasangin regular ads-nya di e-commerce yang hard selling. Nanti kalau mereka nyari lagi nih, akhirnya di fase Mofu belum beli kan, akhirnya dia nyari sendiri di e-commerce gitu. Kita muncul lagi tuh di situ. Jadi kita muncul everywhere sih. Harapannya gitu kalau emang di Mofu-nya ada di Meta Ads, di Ads Manager, di e-commerce-nya pakai yang reguler ini dan atau hard selling. Kak Farah ada mau yang ditanyain Resen juga sekalian, mungkin open mic. Oh Kak, Halo. maksud aku tuh reguler ini tuh jadi masih di Meta Ads, tapi Meta Mhm. Ads kan ada yang reguler, maksudnya reguler tuh Ya, ada yang sipas. Ya. ke Instagram sama ke Sipas gitu. Nah, sebenarnya tuh agak bingung nih kalau misalkan konten Mofu itu lebih bagus dipasang di reguler yang nanti tuh diarahinnya bisa ke Instagram kita atau kayak ke Digling gitu, atau misalkan langsung aja kalau Mofu itu di Sipas gitu Kak. Langsung aja di Sipas sih, karena dia nanti nge-tracking total orang yang masuk kan, walaupun nggak beli tapi dihitung jadi orang yang visit kita gitu. Jadi trackingnya juga lebih bagus sih gitu. Oke, oke. Kalau misalkan di reguler itu bagusnya untuk tofu atau apa ya, Kak? Lebih ke tofu kalau emang mau combine dua kayak gini. Nah, oke, oke. Sip. Makasih, Kak. Ya. Lalu persentasenya yang baik itu, oke. Itu tadi follow up question-nya. Udah kejawab berarti Mbak yang kedua juga ya Mbak Farah.
Terus Mbak Ilham, Mas kalau brand F&B suggest-nya timeline dari kita setup tofu, mofu, kebofunya berapa lama ya? Apakah patokannya matrix, frekuensi, atau lainnya gitu? Kalau F&B suggest-nya. Kalau F&B, aku sih lebih seringnya itu, aku belum pernah megang spesifik brand F&B yang lumayan lama. Tapi suggestku sih kalau F&B, itu secara targetingnya by localize. Bisa pakai kode pos gitu, kalau sekarang gitu ya, kode posnya di berapa, di upload gitu, atau bisa pakai location frekuensinya gitu, dicek ada berapa total audiensnya masih ke targeting biasa untuk di fase tofunya gitu ya. Nah di fase mofunya sebenarnya tergantung, aku tuh ngeliatnya kalau fase tofu bukan dari berapa lama ya, tapi lebih ke berapa total audiens yang udah didapetin nih. Misalkan kita nge-ads video di Meta Ads di fase tofu ya, oh audiensnya yang nonton udah sampai 100.000 nih, atau udah sampai misalnya kita budget 50.000 gitu, cuma cost per view-nya itu di 2 gitu, 2 perak gitu, misalkan ini gambaran kasarnya aja punya cost-nya 5.000, ada udah cost per view-nya itu 2 perak, berarti kan asumsinya 2.500 orang udah nge-view kita kan. Jadi patokannya ke berapa total yang udah nanti di custom audience ke counting sih. Gitu. Biasanya kalau aku masangnya gitu. Jadi nanti ngeceknya dari si berapa populating yang dihitung sama si video views-nya. Kayak tadi kan aku coba ngasih unjuk si ads manajernya remarketing gitu kan. Kalau di video ya bisa di counting tuh total video view-nya memang udah berapa, dan itu kan jadi audiens kita di fase selanjutnya ya buat di remarketing gitu. Ini di LA, sorry. Misalkan video gitu. Oh, videonya misalkan untuk 3 second video yang udah nonton videonya Rachel udah 4.000, kok dijumlahin aja udah 20 ribuan gitu ya, Cel ya. Ya, jadi audiens yang udah nonton Rachel ini bisa kita remarketing gitu. Jadi aku sih patokannya di total view-nya ini sih gitu. Kalau emang udah bagus itu bisa dijalanin. Jadi kalau ditanya mana fase yang harus awal dijalanin sekarang, ya beriklan yang untuk fase tofunya dulu gitu, untuk ngumpulin audiensnya itu lewat pakai masih targeting, gimana caranya video itu ditargeting ke audiens yang tepat gitu. Gitu. Aman ya? Amankah Mas Ilham? Ilham? Aman Mas, thank you Mas. Kebayang. Oke. Ini pertanyaan yang sesi waktu presentasi tadi udah habis nih. Kita next ke pertanyaan selanjutnya yang setelah kita tadi games. Dari Mas Ilman. Kalau tadi Mas Ilham, sekarang Mas Ilman. Malah Mas Deno izin nanya, saya mau tanya untuk case tadi bisnis properti selama ini saya anggap fase yang untuk cocok untuk konten itu tipe tofu itu board audience, lalu mofu mungkin orang-orang yang mampir ke website atau klik button WA atau isi form. Kalau menurut Mas Deno sudah tepat atau belum, lalu untuk tofu cocoknya ditargetin kemana ya? Oke. Kalau untuk properti ini udah tofu itu board audience, ya betul, ditargeting, nggak broad banget, tapi lebih spesifik ditargetin memang ya di pertanyaan ini di bawah ya, jadi di atas sama bawah ada pertanyaan untuk tofunya. Jadi kalau yang broad audience sebenarnya jangan broad juga, tapi cari emang orang yang emang udah lagi nyari-nyari properti. Nah, fungsinya kita ngisi targeting itu kan di dalam interest gitu, atau di detail targeting atau di bagian adset ya. Di bagian adset itu detail targeting yang fungsinya untuk ngeklasifikasi atau nge-segmenin audiens. Jadi kan si AI-nya si Facebook kan sudah ada nih, dia ngeklasifikasiin interest manusianya nih gitu ya. Kalau memang bisa ditargetin ke langsung spesifik properti boleh tuh. Tapi kalau untuk properti juga depend on location biasanya kan, cocoknya ke siapa. Misalkan emang iklaninnya untuk daerah-daerah yang daerah mungkin sekarang lagi banyak properti tuh daerah mana gitu ya, daerah agak ya mungkin agak Depok gitu, target ini orang Jakarta mungkin make sense gitu. Jadi
Untuk ditargetinnya kemana tergantung USP dari produknya nih emang benefitnya apa aja, propertinya yang dijual itu USP-nya apa, apakah emang karena daerah perkantoran atau emang solusi untuk pindah dari Jakarta, tempat yang enak buat keluarga baru. Nah itu propertinya ini perlu di-define dulu lebih lanjut USP-nya apa, baru nanti cocoknya ditargetin di mana. Nah kalau udah ditargetinnya itu kemana, ya udah isi aja nanti detail targeting, kurang lebih persona yang mau dicari siapa target audiensnya. Kalau emang ibu muda ya cari detail targeting tentang ibu-ibu muda gitu ya, atau new family ya kita bisa pasang event, kan ada juga tuh yang baru married gitu-gitu, kadang ada tuh targetingnya di detail targeting ads manager. Nah itu bisa juga diisi new eventnya gitu. Kalau untuk fase move-nya, orang-orang yang mampir ke website klik button WA atau isi form itu udah oke. Tinggal gimana, berarti kan kalau isi form bofunya orang yang isi form bisa diiklanin lagi atau emang kita touch langsung pakai direct juga bisa. Itu udah bener banget sini Mas Ilman untuk flow-nya. Cuman tinggal di bagian tofu mungkin bisa di A/B testing board gitu ya, clearly board sama emang ngeset target audience mana yang lebih bagus gitu. Gasan kasih contohnya remarketing no. Oke, ada lagi sebenarnya tofu, mofu, enbofu itu sama kayak temperatur audiens gak sih Kak? Jadi kalau jalanin tergantung di fase mana temperatur audiens. Kalau boleh sih analoginya. Keren sih ini analoginya. Jadi kalau jalanin tergantung di fase mana temperatur audiens. Kalau pede banget bisa nyasar ke yang temperatur hot, kayak objektifnya langsung conversion is oke ya gitu. Boleh banget. Bener sih kalau emang bisa dianalogikan kayak gitu. Cuma keren sih nih Mas Siswandi. Sorry kalau pamit. Lanjut ke Panji ngomongin customer journey. Pengalaman customer journey ada nggak pengalaman untuk ngehandle iklan diarahin ke luar negeri? Kalau misalnya saya penasaran gimana cara abang untuk riset tentuin customer journey-nya. Oke. Boncos karena leads-nya nggak berkualitas. Oke, kita sih belum aku sendiri sih belum terlalu banyak punya audiens yang targetinnya di luar negeri sih. Cuman pernah nyobain juga itu modelannya restoran gitu. Restoran dan langsungnya mereka bisa konversi ke POS mereka, kerennya tuh. Jadi kehitungnya dari mereka bisa nge-track orang yang mesen di POS secara online itu dari kita atau bukan gitu. POS-nya lumayan bagus tuh gitu. Jadi waktu itu sih kita nyobanya karena F&B gitu ya. Kita mainin si kode pos itu, orang-orang yang suka di sekitar situ lah untuk kita iklanin kalau si makanan ini lagi ada promo, lagi ada diskon gitu. Gitu pernah sih, cuman untuk detail banget kenapa leads-nya nggak berkualitas aku kurang banyak main kali ya, punya customer luar negeri gitu, atau emang ada klien yang minta di ads luar negeri gitu. Maaf untuk pertanyaannya, maksudnya untuk bofu kemana Mas, bukan tofu. Oke. Oh makanya kok tofunya ada 2. Wait, ya. Dan untuk tofunya cocoknya ditargetin kemana ya? Ya sebenarnya cocok untuk orang-orang yang udah nge-view bisa kita targetin, orang-orang yang udah website atau klik button WA nomornya di-upload ulang ke CSV-nya Meta Ads. Nah itu nanti bisa di-lookalike-in lagi, bisa juga langsung diiklanin lagi ke konten yang bofunya gitu. Sebenarnya kalau udah punya mereka udah ngisi form, lebih baik sih kalau memang secara jernih langsung di ini aja di chat gitu. Karena udah punya nomor WA-nya ya. Jadi lebih baik ada admin yang emang langsung ngontekin mereka. Itu sebenarnya fase bofu yang paling idealnya sih kalau mau nggak semuanya dalam Meta Ads. Tapi ada effort lagi orang yang udah ngisi WA atau ngisi form beneran di kontak direct gitu lewat WhatsApp-nya. Jadi ada admin. Ada yang resen? Halo Kak, sorry banget. Ini aku boleh Ya, langsung nanya aja. boleh. Oke, tadi Abis aku Kak Farah ke Kak Joni ya.
Oke, Oke. gimana, Farah? Aku tadi dengar kakak bilang ini nih yang si cost-nya itu nanti bisa di-push lagi kan kalau tadi kita lihat di dashboard-nya itu ada cost per engagement-nya itu Ya, Rp8 perak ya. ya. Nah, kalau misalkan gini nih Kak, mungkin menurut kita tuh kayak ini cost engagement-nya mahal nih. Nah, untuk kita nge-push biar si cost-nya itu jadi kecil, itu caranya gimana ya Kak ya? Paling baik sih caranya A/B testing detail targeting audiens. Jadi bikin beberapa ad set gitu kan, di tes mana yang ngasilin performance lebih rendah gitu. Jadi di A/B testing dulu sih Mbak Farah si audiensnya. Misalkan si cost per engagement ini dengan konten yang udah dibikin nih gitu. Biasanya kan kalau cost per engagement bisa pakai internal post juga ya. Misalkan posting yang emang udah ada di dalam Instagramnya kita iklanin gitu. Nah, nanti kontennya itu di setup jadi dua audiens, audiens A dan audiens B, di A/B testing dulu nih, mana yang akan ngasilin performance lebih murah gitu. Nah, kalau udah bisa ngasilin performance lebih murah, itu bisa di-optimize lagi caranya buat di breakdown lebih detail. Coba aku sambil di sininya mungkin dari sininya nih bisa di breakdown age gendernya gitu kan. Jadi bisa nyesuaiin lebih spesifik. Nah, nanti bikin lagi audiens yang memang audiensnya tuh benar-benar terpaparnya dari angka-angka ini nih. Gitu. Mana sih yang lebih murah? Oh, ternyata yang lebih murah itu 1824 tuh nggak tertarik nih, misalkan gitu karena udah angkanya kecil, costnya gede gitu kan. Oh ini, oh ini masih bisa kita masukin buat next ad set gitu. Jadi ad setnya di-optimize. 1824 berarti untuk next-nya nggak dimasukin gitu. Di-push lagi harganya lebih murah sih gitu. Jadi fungsinya ini nanti kita nge-optimize buat angkanya lebih rendah karena angka ini adalah rata-rata dari angka ini semua. Gitu. Apakah menjawab? Apakah menjawab, Kak? Satu lagi mungkin ya. Jadi untuk optimize-nya itu kita lihat dari data adset-nya atau dari kontennya sendiri, Kak? Oke, sebenarnya kalau dari konten tergantung nih, makanya ini kita punya targeting audiensnya udah kita klasifikasi atau belum gitu. Kalau emang targetnya udah diklasifikasi berarti yang dikejar targetnya kan. Gimana caranya kita nemuin kontennya udah berarti cuma satu konten gitu ya, satu campaign, satu ad, satu audiens gitu, tapi punya beberapa ad. Nah, dari situ baru tuh kelihatan, oh ad si A sama ad si B dengan dua konten beda ini lebih murah mana gitu. Jadi key-nya tetap di A/B testing sih kalau untuk pengoptimisan matrix ya. Atau pengoptimisan harga di sini gitu. Oh, oke kalau gitu. Kalau dari pengalaman kakak sendiri, konten yang cost-nya lebih murah itu kayak video motion atau single image atau carousel, Kak? Oke, kalau di aku sekarang sih karena aku lebih suka video sih dibanding selain harganya murah, dia juga interaktif, atraktif kan, jadi lebih gampang narik perhatian orang sih. Di aku sekarang lebih sering fasenya ini aku pakai fase content introduction gitu ya, atau emang video campaign explainer kalau emang kita lagi ada campaign gitu. Aku sih lebih suka di video. Oke. Makasih, Kak. Makasih juga Mbak Farah. Kalau Mas Kak, Jun. boleh nanya lagi Kak? Itu tadi agak ke-trigger dikit gitu. Boleh. Iya. Jadi gini Kak, menurut pengalaman Kak Deno nih, Paretonya nih Kak ya, itu lebih baik kita ngulik di dashboard iklannya, kita ngulik-ngulik interest segala macam. Apakah lebih baik itu kita nguliknya di ads kreatif? Ini menurut pengalaman Kak Deno dan Paretonya nih Kak, yang mana? Thank you. Kalau buat nguliknya, sebenarnya misal kita udah punya spesifik target ya, dari si produknya ini udah punya spesifik target gitu ya, berarti kita ulik lebih ke ad kreatifnya nih gitu. Tapi kalau memang misalkan dari secara produk kita pun masih pengen menemukan validasi mana audiens yang tepat gitu ya.
Berarti di bagian adset-nya gitu, kreatifnya kita coba satu. Jadi A/B testingnya lebih baik. Mau ngetes A/B testing adset atau A/B testing campaign itu harus beda tuh secara A/B testing adset sama A/B testing ad itu harus di dalam dua campaign yang berbeda gitu. Nggak boleh jadi udah nggak A/B testing adset, A/B testing juga ad-nya gitu. Udah ad-nya udah campaign udah adset-nya beda gitu, detail target audiensnya beda, adset-nya juga beda gitu. Ads-nya beda gitu. Jadi dua-duanya bisa, fungsinya aja yang mungkin beda. Kalau yang target audience buat ngevalidasi apakah target audience kita udah tepat atau kita masih mau coba nyari atau hipotesa lain gitu ya. Tapi kalau di ad kreatif kita misalkan kita udah punya target market yang niche nih, yang emang udah ditentuin misalkan sama company atau brandnya pengennya itu gitu. Ya udah berarti kita lebih explore ke ad kreatifnya sih Mas. Gitu. Oke, Kak, siap-siap. Makasih Mas Ika. Terima kasih juga Mas Ian. Mas Joni kali ya tadi udah ngangkat tangan. Abis ini Mas Suwandi. Tuh Mas Azhar Lutfi. Mas Azhar Lutfi. Halo, aku mau tanya Mas Dino. Mas Joni dulu, Vi. Atau boleh Lutfi? Oke, Mas Joni silakan. Mas Jon, apakah mau on cam? Yang sebelumnya dulu nggak apa-apa, ngalah deh. Mas Azhar Lutfi. Silahkan Mas. Thank you Mas Joni. Aku mau tanya Mas, kalau misalkan fase tofu mofunya itu dilakukan secara organik ya Mas ya, yang beberapa konten aku viral gitu secara organik. Lalu fase bofunya itu di retargeting menggunakan ads dari kolam organik tersebut, bisa nggak ya? Dan gimana caranya nih? Bisa sih. Pertama, misalkan kolam organiknya itu di apa nih yang mau di event yang mau di tracknya, misalkan gitu ya. Di audience nih. Misalkan emang audience organiknya udah gede nih gitu ya. Berarti kan profil visitnya gede dong. Gitu karena udah dioptimis secara organik nih gitu. Nah, bisa kita next gitu ya. Nah, nanti orang-orang who visit this professional account gitu. Misalkan kalau emang audiensnya udah rame gitu secara organik. Itu kalau emang ngumpulin audiensnya bisa di dalam organik, tapi kan again susah banget biasanya fight di organik ya kalau di Instagram apalagi sekarang ya. Jadi ada baiknya tofunya di AdSense juga sih. Toh cost-nya juga harusnya cuma 20% dari total cost yang kita punya gitu. Jadi nggak usah gede-gede, yang jelas kita punya kolam aja yang benar-benar lumayan untuk kita jadiin retargeting gitu sih, Bapak Lutfi atau Mas Lutfi. Oke, thank you Mas. Mas Joni atau Mas Suswandi yang mau lebih dahulu? Rachel mungkin bisa menentukan. Mas Joni ya dulu, Mas Joni dulu. Mas Jon. Oke, makasih Mbak kesempatannya. Halo Mas Dino. Ya, halo Mas Jon. Iya, aku mau nanya ini nih Mas. Mungkin kemarin tadi ini ya dari praktek-praktek gitu ya. Aku coba nyambungin dengan teori gitu ya. Kalau dari yang aku pelajari ada teori soal buyer decision process nih Mas, yang mungkin ada kaitannya dengan beberapa channel tadi gitu. Tofu, mofu, bofu gitu ya. Nah, di buyer decision process ini ada beberapa proses gitu Mas ya. Gimana mungkin Mas Dino juga, aku yakin juga dengerin ini gitu. Ada need recognition, ada information sort, terus ada evaluation of alternatif gitu ya, ada purchase decision dan ada post purchase gitu. Ya. Nah sebenarnya kalau di tengah ini information sort sampai purchase ini mungkin nyambung ke tofu mofu bofu itu. Aku coba nanya ke ujung nih Mas, dari awal ini need recognition sama post purchase gitu, yang kaitannya dengan mungkin dengan iklan kali ya. Gitu. Di need recognition ini sebenarnya make sense gak Mas kalau aku jalanin ini itu dengan apa ya, sambungin dengan tofu mofu bofu gitu. Artinya kalau dari strategi aku nih Mas, aku nggak tahu nih ya ada yang pakai strategi ini atau enggak gitu. Kalau dari aku artinya aku pengen nargetin orang-orang yang emang bukan belum menyadari mereka butuh gitu kan. Jadi nargetin orang-orang yang belum sadar kebutuhannya gitu dengan iklan ini gitu kan. Nah,
itu make sense atau enggak gitu Mas? Terutama di Meta nih, aku nanya di Meta atau di iklan lain bisa juga sih gitu. Oke. Terus secara praktek bagaimana gitu Mas? Kita menargetkan orang-orang yang emang di luar dari eh, orang yang emang bener-bener nggak berkaitan dengan produk itu supaya mereka sadar nih, oh Oke. mereka butuh ini gitu. Nah itu secara praktek gimana itu Mas gitu? Itu dari need recognition dulu mungkin Mas. Nanti mungkin di post purchase decision gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk itu kan sebenarnya itu lebih ke teori marketing basic as bukan digital only ya gitu ya, tapi Iya benar. as teori marketing as general gitu. Nah, kenapa Tofu Mofu Bofu ini menarik di Ads Manager? Karena kita bisa appears di mana-mananya dianya itu gitu. After mereka ngeliat iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga gitu. Di iklan Tofu, di iklan Mofu, di iklan Bofu gitu. Jadi kita mencoba untuk selalu hadir di sosial media mereka dengan teknik remarketing yang menargetkan orang-orang tersebut gitu. Cuman gitu kan, kalau yang tadi gimana cara ngegodok yang bagian paling atasnya, berarti benar-benar secara USP dan kontennya benar-benar harus menarik tuh. Gitu. Makanya tadi ada referensinya juga di deck itu kayak video introduction, emang video campaign. Video campaign kan biasanya sangat menarik juga ya. Kayak benar-benar kalau emang kita mau put more seriously gitu untuk bikin konten tofu gitu, itu benar-benar bisa kayak iklan TV gitu. Karena itu benar-benar iklan kalau emang kita dulu ngomonginnya teori marketing dari dulu gitu yang biasanya munculnya di dalam media TV dan lain-lain gitu ya. Itu benar-benar diproduce iklan tofunya itu sangat hard selling gitu. Sedangkan nanti kita bertemu dengan iklan-iklan yang sifatnya sangat soft selling gitu, tapi nge-explore benefit sama USP-nya gitu. Jadi message-nya yang hard selling, bukan tendensi atau urgensinya yang hard selling. Nah, sedangkan urgensi dan hard selling-nya ini nih, yang biasanya kita temuin di offline-nya gitu. Jadi sebenarnya experience-nya kalau kita gabungin sama yang tadi itu, sama sama teori marketing itu benar-benar harus bisa convert offline to online-nya gitu. Kalau di fase Tofu Mofu Bofu-nya ini gitu lebih ke gimana kita bisa nge-convert mereka dari Meta Ads Manager atau social media under Meta Ads Manager untuk kita appears every experience journey-nya dia gitu. Kalau untuk post purchase biasanya bisa kita jadiin lookalike tuh kalau kata beberapa kalau mereka udah beli itu kan berarti kita udah punya datanya gitu ya, data pembeliannya di dia gitu. Nah, itu paling bisa dijadiin audiens lagi sih gitu. Jadi data-datanya yang udah pernah beli gitu atau yang post purchase kita kumpulin jadi data lookalike lagi gitu. Nah, itu post purchase-nya sih yang mungkin bisa, atau kalau emang post purchase-nya itu bukan tentang promotion tapi tentang experience, itu beda lagi gitu. Kalau untuk promotionnya di Meta Ads bisa itu dimasukin lagi data lookalike-nya, materinya lebih ke lookalike bukan ke remarketing. Jadi lookalike-nya ini nih data-data yang udah kita punya post purchase itu kita kumpulin, kita advertising-in lagi. Gitu Mas Joni. Kalau dari yang tadi Mas, yang need recognition itu, kalau dari gambaran aku kan lebih ke misal kita mau nargetin orang-orang yang emang belum nggak terkait nih dengan produk ini gitu. Nah itu apa ya, strategi detail targetingnya tuh gimana Mas? Kalau kita mau kayak gitu tuh, nargetin orang-orang yang emang di luar dari, kita pengen jaring orang-orang yang emang belum belum kenal produk atau belum menyadari nih kebutuhan mereka seperti apa gitu. Selain dari kita pakai broad audience gitu. Ada strategi untuk detail targetingnya seperti apa gitu Mas? Kalau untuk detail targetingnya sebenarnya bisa diklasifikasi gitu ya. Misalkan produknya ini untuk produk apa Mas? Misal gitu ya, kita coba main role play kali ya. Kecantikan misal? Kecantikan gitu misalkan ya. Untuk kita bisa nemuin audiensnya gitu, untuk kita board nemuin metacognitionnya kalau di
meta gitu ya. Tadi kan kita bisa make, wait, ini kayaknya aku ke setnya, wait. Audiensnya enggak, oh ini ke advantage set. Traffic. Jangan ke advantage, please. Atau auto advantage, oh enggak. Nah, kalau di bagian audience gitu ya, show more option. Nah, kan ada custom audience atau use original option, bisa juga diisi nih gitu. Aku yang tadi ada yang nanya tuh, aku lebih sering pakai Advantage Plus atau enggak gitu. Aku lebih seringnya manual, jadi aku isi. Dan kalau cara nentuin detail targetingnya, we use board audience, oke. Wait. Oh, sorry. Mungkin Instagram yang juga di set. Nah, munculkan detail targetingnya. Nah, kalau aku tuh biasanya misalkan produknya kecantikan gitu. Biasanya aku nemuin orang-orang yang suka kecantikan tuh aku klik satu beauty, terus aku pilih gitu ya. Misalkan beauty shop gitu ya, beauty product kan ya. Nah, terus aku cek suggestionnya. Biasanya beauty product tuh sukanya apa aja gitu. Nah, ini aku jadiin detail targeting sih. Gitu. Aku masukin beauty brand, skincare, beauty salon. Jadi metakognitifnya diawali dari situ. Cara nemuinnya baru habis itu kita appears di setiap journey-nya dia. Gitu. Ini aku share screen gak ya? Enggak, belum. Oh, ini sorry. Ini. Jadi bisa ke bagian sininya sih. Aku isi satu klik beauty nih di sini. Gitu ya. Beauty habis itu aku pilih suggestion ya. Nah, ini audiensnya yang aku targeting gitu. Jadi untuk nge-board itu, untuk segmentingnya aku ngeliatin ini sih. Berarti asumsinya orang-orang yang suka beauty shop itu suka beauty brand, suka skincare, suka beauty salon, suka kosmetik gitu. Jadi ketika lagi mereka nyari beauty salon, kita muncul gitu untuk appears di videonya mereka. Itu Mas Joni. Oke Mas. Oke Mas Dino. Terima kasih Mas. Ya, thank you juga Mas Joni. Oke, terakhir ya dari Mas Yuswandi, boleh. Oke, selamat malam Mas Dino. Halo Mas. Ya, thank you Mas. Materinya aku jadi keinget lagi. Karena biasanya jalaninya nggak pakai kayak gitu. Jadi thank you banget udah flashback ngingetin lagi. Terus yang aku lagi, ini mungkin agak out of topic, tapi mungkin ini dari pengalaman Mas Deno ya. Jadi kalau misalkan kita udah running campaign, terus kita sudah di fase yang BOFU nih Mas. Anggaplah kita ditarget dengan KPI, CPR-nya itu nggak boleh lebih dari 10.000. Ya. Nah, ketika kita running campaign, terus ternyata CPR-nya itu udah di angka 10.000 nih, baru di jam 12 yang udah di angka 10.000. Ya. Berarti kan kalau kita untuk optimasi, pilih kalau aku nggak tahu ya baiknya gimana. Apakah kita stop di situ, terus kita coba running iklan baru, atau kita lihat frekuensinya iklannya udah berapa kali. Kalau misalkan 2 kali, berarti iklannya diganti. Kalaupun iklannya diganti, apakah gantinya langsung di campaign itu, atau yaudah kita bikin campaign baru aja gitu. Oke. Kebayang nggak Mas maksudnya? Bayang. Ya. Gitu Jadi sih, Mas. ngejagain benchmark cost per result. Gitu ya. Betul. Oke, coba nih. Kalau aku sih biasanya pakai Bitcap Mas, kalau cara shortcut-nya ya. Bisa pakai Bitcap. Cost per misalkan bit control-nya nih. Kita mau isi 10.000 bisa. Itu kan. Jadi itu akan ngejaga secara cost per result nggak akan lebih dari itu. Cuman secara spending kita nggak akan maksimal uangnya keluar. Gitu, karena akan cuma dimunculin ke memang misalkan angkanya targeting itu kan based on apa yang marketnya ada di situ ya. Semakin banyak permintaannya, harusnya misalkan kayak produk fashion gitu, harusnya angka benchmark cost per resultnya lebih murah dibandingin
Sama produk furniture misal, pasti angka cost per resultnya furniture itu lebih tinggi dibandingin sama cost per resultnya fashion, karena demand-nya secara fashion di online lebih tinggi dibandingin demand-nya secara fashion secara furniture di online gitu. Nah, itu sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi kalau mau di setup sendiri sebenarnya bisa pakai bid control pun bisa ngejagain benchmarknya gitu. Nah, biasanya kalau habis bid control coba dibikin beberapa audience, nanti dilihat untuk dapat 10.000 ini mana yang lebih efektif secara impression sama kliknya gitu. Karena kan nanti akan jadi resultnya akan ada yang data-data impression reach dan ininya kan ya. Kalau kita udah bikin A/B testing terus kita pasang bid cap. Nah, mana nih yang impressionnya gede, ngasilin mana perbedaan antara impression dan klik yang lebih kecil, berarti itu potensinya lebih bagus. Gitu sih Mas. Berarti kalau dia aja dengan impression segini ngasilin kliknya lumayan gitu kan ya. Jaraknya nggak jauh gitu. Nah, itu berarti bisa kita coba jalanin, dan kalau udah dilepas bid cap-nya harusnya kalau udah angkanya udah lumayan oke tuh kayak impression sama kliknya nggak jauh gitu ya, itu nggak akan lebih dari di atas pas kita setting bid cap-nya sih Mas gitu. Jadi sebenarnya ada fitur bid cap-nya nih di Meta Ads, cuman kalau emang mau benar-benar di-optimize bisa diboardin terus di slice tuh audiensnya kayak tadi pakai di breakdown gini, kayak misalkan remarketing ya kita breakdown nih ads gendernya, detail targetingnya itu nanti kita coba cut sampai nemu harga yang benar-benar sesuai, misalnya 10.000 gitu ya. Atau aku gampangnya aku mau bikin CPR-nya ini di angka 6 perak gitu ya. Misalkan nih ya berarti yang 12 sama 8 aku take out gitu. Kedepannya jadinya cuma 6. Nah gitu. Jadi kalau emang kita mau nge-benchmarking gitu di A/B testing nanti dipertahankan yang win, bisa juga dioptimize kayak gini gitu. Itu Mas Siswandi, apakah menjawab? Oke, sama lanjutan sih Mas. Berarti kalau misalkan ada konten ads baru, baiknya bikin campaign baru ya, jangan dimasukin campaign yang jalan ya. Iya, kalau aku sih biasanya karena emang nggak ada limitasi ya di dalam apa namanya buatan campaign, ya aku lebih sering dibikin di campaign, kecuali emang pengen ganti atau nge-A/B testing ad dalam satu ad set. Nah, itu mendingan di ad-nya di copy. Misalnya kita mau contohnya kayak misalkan kan ini ads-nya aku matiin, misalnya kita mau ini audiens yang Meta Ads nih gitu ya, audiens yang Meta Ads. Nah ini kan ada beberapa, aku mau duplikat buat ngecek mana yang lebih murah nih di dalam satu audiens gitu ya, dengan beda kreatif. Nah itu biasanya aku duplikat di sini gitu. Itu jadi family tree-nya si campaign itu kan, satu campaign bisa punya 2 ad set, satu ad set bisa punya 2 ad. Nah itu juga perlu ke refresh sih, kita sadar buat bikin campaign strukturnya tuh lebih baik ngeduplikatnya di mana. Kalau emang pengen A/B testing ad set, bisa ubah kreatifnya di ad, atau kalau emang pengen ganti ya udah kita beneran bikin campaign baru gitu. Satu lagi Mas, kalau biasanya Mas Deno lebih suka ABO apa CBO ya baiknya kalau? CBO atau ABO? ABO tuh lebih ke berarti kepanjangannya apa Mas? Ad set budget. Jadi ngatur budgetnya di ad set, kalau CBO ngatur budgetnya di campaign. Aku lebih sering di ad set karena aku habis testing, menurut aku nggak fair kalau angka ad setnya nggak sama. Jadi aku lebih suka di ad set. Jadi misalkan emang budget campaign 100.000 nih gitu ya, ya udah di ad setnya di setup gocap-gocap gitu 50-50 biar fair nih sama-sama budgetnya gitu kan. Soalnya kalau budgetnya di campaign kan yang nentuin running jalan si A/B testingnya itu AI ya. Yang sedangkan kan lebih enak fair sama-sama ke spreading duit yang sama, mana yang ngasilin cost lebih efektif ke kita sih gitu. Lebih kecil. Thank you Mas. Ya, thank you juga Mas. Oke, thank you Mas Siswandi. Ini mungkin menutup hari ini karena ini sudah sangat overtime ya. Biasa kita selesai di jam-jam maksimal tuh jam 9.15. Ini kita sampai jam 9:30, 10 dan masih banyak yang stay loh di room ini.
Oke, ada pertanyaan satu sih. Menurut Mas Deno dijawab nggak nih? Jawablah ya, tinggal satu doang nih. Yang mana tuh? Di chatbox, Kak, kalau A/B testing paling optimize bisa lihat hasilnya setelah berapa lama ya? A/B testing paling optimize. Sorry, gimana pertanyaan? Kak, kalau A/B testing paling optimize bisa lihat hasilnya setelah berapa lama ya? Kalau aku sih jarang lihat dari durasi waktu ya. Kalau aku tuh ngeliatnya dari total impression. Kalau total impressionnya memang udah banyak nih, gitu ya. Misalkan udah 1.000 gitu, atau udah biasanya aku ngeliat sih rata-rata 5.000 ya. Kalau 5.000 impression itu berarti udah bisa ngevalidasi iklan ini ke depannya akan punya cost per engagement segini, nggak akan terlalu keredus gitu. Jadi kalau emang pengen di 5.000 tuh udah cukup buat bisa ngelihat hasil A/B testing. Jadi kalau punya 2 adset 5.000 impressionnya itu sebenarnya udah bisa ngevalidasi mana. Tapi kalau emang angka cost per engagementnya bedanya cuma tipis, jalanin aja dulu dua-duanya sampai kelihatan yang gede gitu. Oke, aman ya. Kita langsung foto aja kali ya. Karena udah malam banget nih, pasti pada ngantuk-ngantuk nih. Mas Deno pasti juga kering tuh kayak tenggorokannya ya. Betul. Betul. Oke, kita on cam dulu. Yang bisa on cam, monggo, boleh banget kita on cam. Menutup hari ini dengan foto bersama artis kita hari ini, Mas Deno. Waduh, artis. Waduh. Oke. Ini asik banget nih banyak yang on cam. Oke. Ada yang mau on cam lagi? Aku tunggu di Mas Yani. Thank you, Mas Kuspendi. Asik. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Asik. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Thank you Mas Deno. Thank you semuanya. Thank you semua. Pertemuan warga selanjutnya. Jangan skip. Oke. Dadah. Dadah. Yo Mas, thank you Mas. Terima kasih warga. Dah. Terima kasih semuanya. Thank you.